Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Ilham dengan NIM 060 akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai materi pendekatan Ma'najum Magza atas Al-Quran oleh Prof. Dr. Bil Sahiron MA. Langsung aja ke poin pembahasan ya. Yang pertama mengenai definisi. Secara kebahasaan, makna dan magza berasal dari bahasa Arab, sementara cum berasal dari bahasa Latin atau dalam tanda kutip berasal bahasa Barat gitu. Makna sendiri memiliki arti meaning, arti dan makna lafal atau literal. Sementara magza memiliki arti pentingnya atau pesan utamanya. Dan untuk cum memiliki arti menghubungkan. Lalu secara pengertian, pendekatan ini merupakan suatu pendekatan kontekstualis yang didasarkan pada ulumul Quran, namun terdapat nuansa barat di dalamnya. Selanjutnya mengenai penafsiran ayat Al-Quran. Dengan metode pendekatan ini memiliki tujuan utama untuk memiliki 3 hal. Yang pertama makna historis atau al-makna at-tarihi, yakni makna yang mungkin dimasukkan oleh Allah ketika menurunkan suatu ayat kepada Rasulullah. Yang kedua al-magza at-tarihi, yakni maksud utamanya suatu ayat ketika turun pada masa Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran pesan ini kadang disebutkan secara eksplisit dan kadang juga secara implisit. Yang ketiga al-magza al-mutaharrik al-masil, yakni konteks apa yang dapat dipelajari dan didalilkan dari suatu ayat di masa kini. Selanjutnya mengenai contoh ayatnya. Untuk tujuan yang pertama terdapat pada Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Menjelaskan perintah Allah kepada orang-orang kafir ahli kitab dan orang-orang musyrik untuk menyembah Allah secara ikhlas. Arti ikhlas pada waktu itu atau historis seluruhnya ayat yaitu memurnikan penyembahan dan ketaatan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai tujuan yang kedua yang secara eksplisit terdapat pada Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Menyebutkan perintah mendirikan sholat supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang secara implisit terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya al-ayah. Menjelaskan mengenai larangan Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman sejati. Dalam sisi historis turunnya ayat ini, hal tersebut bukan berarti kita dilarang berteman dengan mereka, namun kita dilarang mengkhianati perjanjian yang telah kita buat dengan mereka, seperti perjanjian bisnis dan sebagainya. Selanjutnya mengenai contoh tujuan yang ketiga terdapat pada Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara al-ayah. Menjelaskan mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah untuk menyembelih anaknya. Beliau kemudian menanyakan pendapat anaknya mengenai perintah tersebut, padahal hal tersebut merupakan perintah Allah yang sudah pasti harus dilaksanakan. Hal ini memberikan ibrah kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu melakukan pendekatan dialogis, termasuk kepada suatu hal yang telah diyakini kebenarannya. Selanjutnya mengenai paradigma ya. Pendekatan makna cum magza ini dilandasi oleh 5 hal. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu wahyu Allah yang fungsinya sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, pesan Al-Quran itu universal, yakni terus relevan sampai akhir zaman. Yang ketiga, keuniversalitas Al-Quran perlu penafsiran untuk magza atau pesan utamanya. Kemudian reaktualisasi dan implementasi. Yang keempat, tidak ada pertentangan antara wahyu dengan akal karena keduanya itu saling membutuhkan. Dan yang kelima, tidak ada nas mansuh dalam Al-Quran, namun setiap ayat atau kumpulan ayat memiliki konteksnya sendiri. Dan pembahasan yang terakhir mengenai prinsip penafsiran. Penafsiran dengan pendekatan ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama, penafsiran itu berdasarkan ilmu, baik ilmu dulu maupun sekarang, jadi jangan asal ngomong. Yang kedua, al-muhafazah ala al-qadim al-soleh wal bil jadid al-aslah dalam konteks penafsiran, yakni maksudnya kita harus open minded mengenai sesuatu yang baru selama tidak bertentangan dengan tetap memperhatikan yang lama.
Yang ketiga, penafsiran itu kemaslahatan manusia dan alam semesta, bukan untuk menimbulkan kekacauan. Yang keempat, penafsiran itu dinamis dan terus berkembang. Dan yang kelima, penafsiran adalah relatif kebenarannya, yang mutlak hanya Allah SWT dan ilmunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.